Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah ya Rabbi ya khaira mu'ti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya semuanya saja dari dahulu, sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita semuanya merenungkan sebuah kisah yang tentang muraqabatullah, kisah tentang muraqabatullah. Dikisahkan yaitu pada abad 9 sampai 10 Masehi terkenal seorang syekh sufi atau seorang guru sufi atau seorang ulama besar yaitu bernama Syekh Junaid al-Baghdadi. Sang syekh ini mempunyai murid yang masih junior, yang masih muda, tapi menjadi kesayangan, murid kesayangan beliau. Dan hal ini membuat iri murid-murid yang lebih tua, yang lebih senior. Maka suatu hari sang syekh memerintahkan kepada murid-muridnya semuanya, yang masih junior maupun yang sudah senior, muda, tua, semua murid sang syekh diperintahkan oleh sang Syekh Junaid ke pasar membeli seekor ayam. Kemudian diperintahkan pada santri-santri murid-murid sang Syekh Junaid ini untuk menyembelih ayam, yang syaratnya adalah ketika dalam menyembelih itu murid-murid itu tidak ada orang yang mengetahuinya ketika proses penyembelihan ayam tersebut. Maka ketika maghrib tiba, maka murid-murid semuanya, murid-murid sang syekh segera menghadap Syekh Junaid al-Baghdadi. Maka semua murid-murid syekh, yang murid-murid yang senior, membawa ayam kepada sang Syekh Junaid dalam keadaan ayam itu sudah disembelih. Tapi yang anehnya, ada murid yang masih junior, yang masih muda ini membawa ayam itu masih dalam keadaan hidup tanpa disembelih, padahal perintahnya sang Syekh Junaid ini adalah ketika kembali maghrib itu sudah ayam itu dalam keadaan disembelih. Tapi murid junior ini, yang satu ini, tidak membawa ayam ke pondok itu dalam keadaan yang sudah disembelih tapi masih hidup. Maka murid-murid yang sudah menyembelih ayam itu melaporkan proses penyembelihan. Ada yang melaporkan ketika sudah mendapatkan ayam, ada yang langsung pulang ke rumahnya, mengunci pintu rumahnya, masuk ke dalam kamarnya pun dikunci lalu disembelih. Ada juga yang melaporkan kepada Syekh Junaid, sang Syekh Junaid al-Baghdadi itu, ada yang melaporkan proses penyembelihan itu dia masuk ke dalam kamar, ke rumah, lalu ke kamar, dikunci rumahnya, dikunci kamarnya, masuk ke dalam lemari, lalu dikunci lemarinya, dan dia menutup matanya sendiri sehingga dia sendiri tidak melihat proses penyembelihan itu. Ada yang seperti itu. Lalu ada yang menyatakan bahwa ada yang pergi ke hutan lalu mencari gua yang gelap, lalu mereka menyembelih di gua yang gelap itu. Ada dan lain sebagainya. Mereka melaporkan proses penyembelihan kepada sang Syekh Junaid al-Baghdadi.
Maka tiba saatnya murid yang masih muda itu yang merupakan kesayangan Syekh Junaid Al-Baghdadi itu melaporkan bahwa dirinya ketika pulang ke rumah lalu dia mengunci rumahnya, mengunci pintunya, dia mau menyembelih sang murid junior ini tidak bisa menyembelihnya. Karena apa? Karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang murid junior itu pergi ke hutan, ke dalam hutan, ke tengah hutan, lalu dia mencari gua yang gelap. Dia pun tidak bisa menyembelihnya karena apa? Merasa senantiasa ada yang melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia pun membawa ayam itu dalam keadaan hidup. Karena apa? Semua tempat tidak ada yang luput dari pandangan Allah, penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya murid-murid senior mengakui bahwa betul bahwa Syekh Junaid Al-Baghdadi mencintai, menyayanginya karena memang sang murid junior ini orang yang sudah muraqabatullah, merasa senantiasa ditatap dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini Quran surat Mujadalah ayat ke-7. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bih nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablim warid. Yang artinya adalah, dan sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat daripadanya daripada ulat lehernya. Ini termaktub dalam surat Al-Qaf ayat ke-16. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Mujadilah ayat ke-7 ada kalimat alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pada surat Al-Qaf ayat 16 juga ada kalimat wa na'lamu ma tuwaswisu bih nafs. Mengetahui, Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Maka ini disebut dengan muraqabatullah. Senantiasa seseorang itu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, ia merasakan ditatap, merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muraqabatullah ini adalah jantung keimanan seorang mukmin. Artinya bila muraqabatullah ini dirasakan kuat oleh kita, ini menunjukkan kadar keimanan kita yang meningkat. Namun bila muraqabatullah ini terasa melemah, maka ini menunjukkan bahwa iman kita melemah. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungkan di antara penyebab pentingnya bangsa ini yang hampir bangkrut dan penuh dengan gejolak, maka ini adalah bisa dipastikan lemahnya muraqabatullah. Kebohongan sudah menjadi kultur bangsa kita. Pelajar mahasiswa menyontek, pejabat korup, bisnis pun penuh dengan tipu menipu dan lain-lain sebagainya. Inilah bersumber karena lemahnya muraqabatullah. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini adalah perjalanan ruh di dalam jasad menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas fisik jasad tubuh ini adalah merupakan ritual penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya perjalanan rohani ini adalah melihat dan merasakan kehadiran Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk menghamba kepadaku. Quran surat Al-Zariyat ayat 56.
Dan ketaatan agama yang baik dalam bentuk ritual, misalnya sholat, puasa, maupun sosial seperti sedekah dan berdakwah, tiada lain untuk tujuan ini adalah muraqabatullah. Setiap muslim, setiap mukmin dituntut untuk belajar agama bersama seorang syekh atau guru yang ia dibimbing untuk dapat mengamalkan setiap hal yang dipelajarinya. Dan ketika seorang dapat melihat dan merasakan kehadiran Allah kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, maka insan atau manusia tersebut telah mencapai makom asyidik, makom spiritual yang hanya dapat diraih jika seseorang telah secara maksimal mengamalkan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya rukun Islam, dan telah menjiwai setiap hal yang harus dia imani, yaitu rukun iman. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Pada makom ihsan ini adalah seseorang mukmin senantiasa berada dalam kedekatan bersama Allah. Rasulullah SAW menggambarkan ini adalah anta'budullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau menghamba kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tetapi jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Inilah yang disebut dengan ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu